Pemirsa, setelah kita mendengarkan, dari Pak Sambas tentang komponen kurikulum berbasis cinta, ada panca itu ada Panca 5 Cinta. itu ya. Nah, Pak Sambas, sepertinya memang ideal kurikulum ini dan saya pikir sangat sesuai sekali dengan tradisi pesantren ya, Oh iya, saya pikir. Nah, cuma yang perlu dipertanyakan sejauh pengalaman Pak Sambas menjadi fasilitator kan tentunya sudah pernah sharing-sharing dengan sekolah-sekolah lain dan iya. lain sebagainya. Kira-kira tantangan paling utama terhadap keberhasilan kurikulum berbasis cinta itu apa kira-kira? Oh iya. Tantangan yang paling utama yang saya lihat di lapangan, Iya, pertama merubah mindset, Pak. merubah Itu mindset. merubah Memang mindset tidak itu mudah sangat merubah tidak mindset. mudah. Yang kedua, itu kan ada yang paling tidak boleh itu ada sifat apa a priori lah. Oh, Itu. Kemudian jangan sampai ada penolakan di masyarakat pada guru dan sebagainya. Karena ini sangat baik, Pak. hmm, Bahkan yang saya pernah dengar waktu terakhir di Surabaya, mhm, itu kan ada dari pihak GTK Dikdasmen. Mereka sangat tertarik menerapkan juga gitu. ya, ya, Hmm. siap, siap, siap. Nah, eee, tentunya ya itu merubah mindset ya yang memang paling Paling sulit sulit. ya, paling sulit. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan agar supaya, mindset para guru itu berubah sehingga sesuai dengan, cinta ini, prinsip cinta? Ya, pertama ada penyamaan persepsi. Hmm, Jangan sampai ada yang berbeda. Kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan KBC di madrasah itu ya, harus sama semua. Yang harus kedua, jadi harus menjadi tujuan bersama lah. ya tujuan Ya, bersama. Tidak boleh ada katakanlah yang ini tidak setuju dan sebagainya, ini hmm, tidak melakukan dan sebagainya. Yang kedua itu kita mulai dari hal kecil aja. ya mulai Dari dari hal hal kecil ya. kecil, ya tidak perlu kita ingin menjangkau lebih luas secara sekaligus, nggak mungkin. Saya pikir mungkin itu bagus juga tuh dari hal kecil, Iya, dari diri sendiri. dari diri sendiri, hal yang kecil. Iya, Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting itu keteladanan. keteladanan. Nah, iya, Iya, iya. makanya yang disebut keberhasilan KBC itu merupakan kepemimpinan yang welas asih. Pemimpin, kepala madrasah yang menjadi teladan, Iya, iya. termasuk gurunya juga harus Mhm. menjadi teladan. Menjadi kudwah, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita. Kita ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wah, iya, iya. Itu Jadi gurunya ya harus memberikan contoh. contoh. Tentunya gurunya juga harus mencontoh kepala sekolahnya Ya, ya, itu. kepala madrasahnya. Nah, itu Jadi kan. Jadi kalau ibarat pengelolaan ini ya, yang saya sering dengar itu kan sering kali itu kan di pengelolaan masjid itu kan ada idaroh, Pak. idaroh, ya, Ada ya, ya, idaroh, betul. ada imaroh, ada riayah gitu. Idaroh, imaroh, riayah. Iya, dalam Itu gimana tuh? implementasinya idaroh itu kebijakan. Oh, tataran Tataran kebijakan. Ya, kebijakan ya. di kepala madrasah. Mau Mhm. nggak menerapkan? Yang Hmm. kedua dukungan anggaran juga termasuk di sana. Nah, imarohnya itu bagaimana mengimplementasikannya di dalam kurikulum. Hmm. Makanya wajib perubahan kurikulum madrasah itu dilakukan di bulan ini, di bulan Januari itu. Ya, ya, ya. Di mana memasukkan KBC itu menjadi bagian yang harus dilakukan di madrasah. Ya, ya, ya perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa memang KBC ini harus diterapkan di awal semester genap ini, Pak Iya, ya, di Januari. Januari ini berarti. Ya, Maka berarti mulai dulu dari pimpinan madrasahnya, pimpinan madrasahnya, nah kemudian idarah, kemudian kebijakannya, kebijakannya, kemudian dituangkan dalam kurikulum madrasah. kurikulum madrasah. Jadi Ya. kurikulum madrasah itu bukan hanya sekedar buku sebagai pelengkap, sebagai kurikulum, tapi harus benar-benar dilakukan, dilaksanakan. Hmm, Kan banyak perubahannya Pak, dari ya, ya, ya. 450 ke 1503 lumayan perubahannya. Nah, kira-kira ada nggak Pak buku yang memang harus dibaca khususnya untuk kepala madrasah Oh ya, sehingga betul-betul bisa bisa memahami dan menjiwai kurikulum berbasis cinta ini atau melalui pelatihan-pelatihan semacam ini barangkali? ya bukunya ada bentuknya e-book Pak.
Oh ada ya. Ada 12 buku kalau nggak salah. Nanti saya Siap. bisa dikirim ke Bapak. Iya. Ya, kalau untuk guru kan ada buku saku. Buku saku ya. Itu ada panduan kokurikuler, ada Sebenarnya panduan negara sudah siap lah dengan sudah siap. perangkat buku dan lain Iya, sebagainya. sudah siap. Oh iya. Tinggal implementasi di lapangan. Tinggal implementasi di lapangan. Oke. Nah Pak, sebenarnya kalau kata-kata cinta itu, Iya, punten ini kan, iya. sementara ini banyak banyak disalahartikan cinta itu ya. Mm, Jadi ya terutama di kalangan anak muda anak lah. muda. Iya. Iya. Bermain cinta. Bermain cinta, gitu kan? Cinta itu ya cinta lawan jenis dan lain Cinta lawan sebagainya. Ini jenis. juga barangkali perlu dibersihkan dulu ya Ya, bahwa yang perlu dimaksud. mindsetnya disamakan Mm-mm. bahwa cinta di sana bukan berarti hanya menyayangi, Hmm. hanya sebagai perasaan, Ya, tapi ya. harus menjadi energi. Wah, cinta sebagai energi nih. Ya, cinta Menarik nih. sebagai energi bagi guru-guru kita di madrasah Mm-mm. menjadi suatu kekuatan, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis kasih sayang, Hmm. gitu kan? Pembelajaran yang ramah, itu dengan energi cinta itu, Pak. Ya. Jadi bukan tadi yang katakanlah secara simpel cinta anak remaja itu kan. Hmm. Ini harus dipahami sebagai ini. Karena cinta itu kan dari kata hub ya. Ya, Hub itu ya. cinta. Ketika masdar itu menjadi habbah. Habbah ya. Habbah itu kan benih, Pak. Benih ya. Benih kan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya. Kamisli habbatin. Ya, kamu habbatin ambatat sab'a Al-Qur'an. sanabila. Nah, ini dalam implementasi di madrasah, murid kita itu jangan dianggap objek, tapi harus dianggap sebagai benih. Benih yang sangat berharga. Kalau kita anggap objek, itu nanti murid kita akan dibentuk dengan karakter apa yang diinginkan oleh guru. Tapi kalau kita anggap sebagai benih, Habbah ya. habbah itu kan benih itu kan harus berkembang dengan baik, harus Nah, itu dirawat, harus dijaga, ditumbuhkan dengan cinta berarti ya. ditumbuhkan dengan cinta Bilhob itu. ya. Filosofinya itu seperti itu, Pak. Sehingga kan nanti tumbuhnya akarnya kuat, kemudian rantingnya menjulang gitu kan, Kama seperti sajarin itu ya itu, ya, seperti pohon yang berakar kuat berakar kuat. dan tinggi Ya, menjulang. berakar kuat di sana kan lebih ke arah ini, memiliki keyakinan akidah yang kuat. Nah, itu yang paling pertama ditanamkan itu kan kita itu tentang akidah. Seperti bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya itu. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, tadi kita bicara tentang hal-hal yang menjadi pertama kan cinta kepada Allah Allah dan dan Rasulnya. Rasulnya ya. Ya. Ya kalau saya pikir untuk tradisi pesantren, tradisi madrasah, cinta kepada Allah sesuatu yang absolut lah. Ya. Ya, nggak Betul. ada ya nggak ada lah, hampir dikatakan tidak ada bahwa seorang siswa atau siswi atau murid pesantren, murid madrasah yang kemudian tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Betul. Iya. Cuma bagaimana tadi saya tertarik, jadi sekarang Allah jangan dipersepsikan hanya jalalnya saja ya, Jalannya saja, akan tapi juga jamaliyahnya. 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 Jadi bagaimana kecintaan kepada Allah itu justru menimbulkan rasa kasih sayang. Betul. Betul gitu ya Pak. Ya. Di pesantren sebetulnya KBC itu udah dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang tinggal memformalisasi KBC itu menjadi suatu kurikulum modern bagi pesantren. Ya. Kan adab kepada kiai udah ada sangat ya. luar biasa kan itu kalau di pesantren. Kemudian adab kepada sesama dan sebagainya itu udah dilaksanakan. Ya. Tinggal memformalisasi bagaimana KBC di pesantren menjadi suatu kurikulum yang modern. Tapi ini juga ya barangkali merupakan hal yang banyak yang menjadi concern lah, yaitu sekarang kan bahwa ternyata di pesantren itu juga tidak lepas dari bullying itu. Bullying. Ya. Ya. Jadi ini berarti
kecintaan mereka terhadap Allah belum diterjemahkan sepenuhnya dalam Sepenuhnya. pergaulan sehari-hari. Santri-santri ada yang Ya. ya, nah itu menurut Bapak kira-kira bagaimana mengikis habis tradisi bullying? Karena gini, di pesantren itu dulu saya kan pesantren, Pak. Hmm. Jadi yang namanya gojlogan itu biasa, Pak. Gojlogan Iya, ya. Jahil juga udah ceng-cengan biasa. gitu. Iya, jahil juga biasa. Ya, Ya, itu merupakan merupakan apa namanya manifestasi dari keakraban. keakraban. Karena saking akrabnya, saking anunya sehingga tapi sebenarnya kan itu kalau misalnya dibiarkan kan bisa Jadi pohon bullying, pohon Pak. bullying ya. Oleh karena itu makanya ini harus diberi pemahaman ya, Ya, bagaimana seharusnya cinta kepada Allah itu menjadi kasih sayang terhadap sesama, termasuk juga kepada rekan-rekan rekan-rekan. pesantrennya. Ya. Termasuk pada diri sendiri dan sesama itu. Mm-mm. Itu ya yang namanya manusia itu kan ada emosi dan Ya, ya. sebagainya, Pak. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita itu kan. Dan memang seperti tadi lah. Bahkan yang agak menjadi prihatin bagi kita itu di mana pesantren itu sering dianggap tempat atau sering terjadi bullying di Ya, ya. pesantren. Sering muncul di Muncul di sosial media ya terutama, seperti di blow entah gitu di kan, blow up di sepertinya blow bahwa up, apabila kemudian terjadi sering terjadi sesuatu kekerasan kekerasan seksual dan seksual, sebagainya. iya. Itu yang menjadi prihatin juga, Pak. Oleh karena itu saya pikir gini, saya merasa bahwa konsep cinta itu sebenarnya sudah sedemikian mengakar di pesantren. Yang Iya, pertama barangkali mungkin perlu diarahkan lebih dalam lagi berkaitan dengan pergaulan sehari-hari. iya, Kemudian tetap saja di pesantren juga perlu ada ekosistem barangkali ya, ekosistem di mana agar supaya tradisi bullying ini tidak berkembang. tidak berkembang. Ya, Ya, jadi kan bullying itu kan ada benihnya ya. iya, 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 iya. Ada benihnya dari mulai name calling itu kan, Hmm. memanggil dengan bukan atau nama sebenarnya atau memanggil nama ayat dan Iya, iya. sebagainya itu kan. Dan itu ya dulu Pak, Iya, zaman dulu itu suatu hal yang biasa. Jadi iya. name calling, ya, ya ceng-cengan lah istilahnya. Ya, itu kan Nah, seperti biasa di anak-anak kita ya. iya, iya, Seperti apakah itu menjadikan keakraban atau iya, tidak. iya, iya. Tapi tetap kita harus antisipasi. Betul, Karena betul, mungkin betul. suatu saat ketika orang tersebut merasa tidak enak, pasti kan akan menjadi merasa korban, Pak. Ya, ya, ya. Dia akan berontak tentunya. Tentunya harus dikendalikan Harus lah. Ya, ya. dikendalikan, kemudian diantisipasi tidak terjadi, Hmm. dideteksi dini gitu Ya, kan. ya, ya. Ini Dan perlu tadi tim, ya perlu memberikan pagar-pagar lah paling betul, enggak sehingga benteng untuk tidak benteng-benteng terjadi itu. sehingga tidak terjadi. Ya, ya. Nah, itu barangkali mungkin salah satu tugas pesantren ya termasuk juga tugas Madrasah Aliyah Hasampek ya. Ya, Bagaimana agar kebiasaan-kebiasaan itu tidak kemudian berkembang dia menjadi kebiasaan berkembang, yang negatif dan ya. akhirnya Ya, ketika terjadi ya kita harus tentunya bisa diselesaikan secara internal, tidak merebar kemana-mana. Gitu. hmm, Makanya ini perlu tim, Pak. ya, Kalau ya, di ya. itu kan ada sebutnya kalau di madrasah atau sekolah ada TPPK, TPPK apa tuh, Pak? tim pencegah dan penanganan kekerasan. Kekerasan ya. Yang mungkin diawali dari adanya tadi saling ejek, Hmm, kemudian provokator dan hmm, sebagainya ya, ya, itu. ya. Ketika terjadi ya kita selesaikan secara internal dulu. Itu perlu, Pak. Perlu dibentuk TPPK dan memang ke di tingkat kabupaten pun ada nanti kerjasamanya Hmm, dengan mungkin perlindungan anak dan sebagainya. ya, ya, ya. Ya sebenarnya saya mengamati ini sudah menjadi kesadaran bersama ya di dunia Iya, pesantren apalagi di kita di pesantren khas Impact ini bahwa memang salah satu hal yang harus diantisipasi itu adalah ya tadi bullying dan lain bullying sebagainya. Oleh dari karena hal kecil, Pak. ya dari hal kecil dulu ya Iya, kita. Nah kemudian cinta tanah air Pak. Saya pikir pesantren kan induknya ke NU ya.
Oh iya, Ya kebanyakan lah. iya kebanyakan. Jadi insya Allah NKRI harga mati lah. NKRI harga mati. Jadi tidak perlu Ragukan disangsikan lagi. tentang nasionalismenya. Tapi barangkali mungkin eh, sekup ya, Kak, apa namanya, jangkauan cinta tanah airnya ini harus lebih diperdalam, lebih diperluas Diperdalam, ya. apalagi kita sering mendengar atau sering apa ya, pesantren itu ada yang menyebut sarang teroris dan Oh ya. sebagainya, itu kan. Itu banyak Itu yang tapi muncul di pesantren, Pak. Tapi kalau di sini kan enggak, sama enggak, sekali insya Allah enggak enggak. ada kan gitu. Enggak. Tapi kan jadi getahnya di kemana-mana, Pak. Ya, ya. Insya Allah kalau, tapi kebanyakan pesantren insya Allah itu pengecualian aja, Pak. Pengecualian Ya. aja ya. Cuma barangkali ini, jadi tadi saya tertarik ya, jadi tidak hanya berkait kalau untuk upacara dan lain sebagainya Iya, iya. di pesan-pesan khususnya di daerah Cirebon itu sudah hal yang biasa dilakukan lah. Bagaimana kecintaan pada tanah air itu diwejawantahkan dalam penghargaan terhadap tradisi lokal, Ya, penghargaan terhadap keragaman. Itu keberagaman. barangkali kan berarti penajaman ya dari Ya, cinta tanah penajaman. air. Tuh. Kalau setiap minggu upacara kita upacara terus dan yang pasti NKRI harga mati lah. Itu harus, Pak. Harus. Makanya KBC itu diantaranya untuk menangkal ekstremisme. Iya, iya, iya. Itu salah satunya itu, supaya tidak terjadi perilaku-perilaku ekstrim. Maka dibentuklah dengan kasih sayang, memanusiakan Ya, manusia, ya. humanis kan. Tujuannya KBC itu 5, Pak. Humanis, nasionalis, Iya, toleran, iya. kemudian naturalis, Hmm. dan berbasis kasih sayang. Itu 5 tujuan itu 5 ya. tujuan KBC itu. Siap, siap. Ya, ya, ya. Eh, kembali ke cinta terhadap ilmu. Oh iya, Ya, cinta terhadap ilmu itu berarti termasuk juga sarana-sarana yang mendukung tentang ilmu ya. iya, Ya, termasuk juga menghargai benda-benda tentunya ya. betul. Ya, ya, ya. Benda-benda yang menjadi wasilah kita sampai kepada ilmu itu. Kira-kira apa namanya, apa yang dilakukan secara teknisnya, Pak, untuk mencerminkan kecintaan kita terhadap benda-benda. Saya pernah dengar bahwa sebenarnya Nabi besar Muhammad SAW sendiri mencintai benda-benda yang ia miliki sampai kemudian diberi Diberi nama. nama. Betul. Ya. Betul, Pak. Betul itu. Itu kan ketika kita memberi nama benda kita, itu kan timbul kasih sayangnya, Pak. Ya, ya. Kepada benda tersebut kita akan lebih memperlakukan beda. Karena kita menyayangi benda tersebut meskipun katakanlah itu benda mati. Iya. Kan? Itu. Nabi betul, semua yang dimilikinya dari mulai untanya, pedangnya, tempat minumnya itu punya nama. Iya, iya, iya. Jadi sepertinya ditempatkan di posisi yang terhormat lah ya karena diberi nama. Ya, betul. Lebih dihargai, Pak. Lebih dihargai. Betul, betul, betul. Nah, itu kepada benda mati, tentunya kepada benda yang hidup lebih Harus mereka. lebih itu. Kalau benda yang hidup itu kan artinya interaksinya Ya. berjalan dan sebagainya itu kan. Benda hidup di sini seperti makhluk hidup selain manusia, hewan dan lain sebagainya. Itu tentunya kan harus dihormati juga. Harus dihormati juga. Ya. Karena kan sebetulnya kalau menurut apa ya, dalam fisika itu, fisika kuantum lah. Sebetulnya kan benda mati pun itu sebagai makhluk Allah itu kan bertasbih, Pak. Ya, ya, ya. Semuanya adalah makhluk Allah. Makhluk yang Allah harus gitu kita kan. tempatkan sesuai dengan posisinya. Dengan posisinya, ya Iya, makanya kita tidak sembarangan terhadap benda-benda Ya, kita. ya, Kita harus menjaga dan sebagainya. betul, betul. Soalnya selama ini kan begini, Pak. Jadi dianggap bahwa dunia seisinya ini adalah diperuntukkan untuk manusia. Iya. Jadi oleh karena itu, karena diperuntukkan untuk manusia, maka manusia boleh mengeksploitasinya. Mengeksploitasi karena dia sebagai yang kuat. Iya. Merasa yang paling kuat, Yang paling kuat, yang paling hebat. Yang paling hebat. Gitu. Nah, mestinya tidak demikian. Dengan Iya. KBC itu kita memperlakukan alam itu sebagai ekoteologi yang tadi. Ya, ya. Semua makhluk Allah perlu dihargai, perlu disayangi dan sebagainya.
Ya. Dan ini sebenarnya merupakan pelajaran baik ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri menamai setiap benda yang dimilikinya. Ini Ya, bukti penghargaan terhadap bukti penghargaan. benda mati ya. Benda mati saja dihargai, berarti kan apalagi benda hidup, Ya, apalagi manusia. manusia Ya, tentunya harus lebih dihargai lagi. harus lebih dihargai lagi untuk Ya, manusia. ya. Nah, eh, kalau misalnya dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Pak Sambas ini, saya pikir ini emang pesantren banget sebenarnya. Pesantren banget, Pak. Pesantren sekali. Bahkan saya lihat dari penjelasan itu lebih ke hal yang filosofis, Pak. Betul. Soalnya ilmunya itu katanya ada ilmu yang sifatnya husuli dengan huduri itu. Usuli, huduri, burhani gitu kan. Iya. Nah itu. Jadi ilmu itu tidak hanya didapatkan dari segi hasil pemikiran saja, Pak. Hmm. Mungkin ada burhani dan Iya, iya. sebagainya itu. Ya, ya. Itu memang sebuah konsep yang tidak sederhana sebenarnya. Betul. Lebih ke filosofinya Iya, lebih iya, tinggi, iya. Pak itu, Pak. Jadi, ya betul. Eh, oke Pak, sekarang gini. Iya. Tentunya saya berharap bahwa di Madrasah Aliyah Hasampek ini kurikulum berbasis cinta mempunyai pengaruh yang besar lah. Iya. Meskipun saya katakan tadi, insya Allah beberapa unsurnya sebenarnya sudah kita terapkan, Iya. sudah menjadi kebiasaan dan apa yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita di sini. Yang pertama mungkin barangkali tadi ya, eh, proses administrasi ya. Administrasi, oke. Administrasi sehingga kurikulum itu betul-betul bisa dibuktikan ya dalam sebuah dokumen-dokumen tertulis. Iya, dokumen tertulisnya. Yang kemudian yang kedua barangkali kurikulum berbasis cinta itu sebenarnya panca cinta yang tadi merupakan komponen cinta Iya, itu sebenarnya merupakan ajaran-ajaran pesantren itu. betul, Pak. Cuma barangkali perlu adanya pendalaman. Ya, pendalaman itu kan tadi saya katakan sifatnya memformalisasi, Pak. Oh iya ya, iya ya, Betul, terkait itu yang di pesantren kan udah berjalan. ya, Ada bagaimana menghargai ya, ya, kiai, ya, ya, menghargai teman dan sebagainya ya, itu udah ya, berjalan, Pak. Tinggal memformalisasi menjadi suatu bentuk formalitas dalam kurikulum yang modern. siap, 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 siap. Seperti ta'lim muta'alim aja di sini diajarkan, Pak. Di Di pesantren. pesantren. Ya. Ya tinggal Jadi implementasi berarti. Berarti jadi buku tidak akan wajib terlalu yang sulit, harus Pak. dipelajari. Yang harus dipelajari. Ya, Iya. karena kan saya udah beberapa kali ya ada perbedaan yang Hmm. madrasah yang tidak boarding dengan Iya, madrasah iya, seperti ada perbedaan gitu, ada iya, perbedaan iya. gitu. Itu berarti di sini tinggal apa ya? Tinggal memoles saja lah. Iya, iya. Ya tadi perlu juga untuk memperluas skopnya, jangkauannya barangkali. Iya, Seperti cinta tanah air tidak hanya dibuktikan dengan upacara setiap upacara minggu, akan saja tapi gitu juga kan. menghargai Iya, tradisi tradisi lokal, lokal. menghargai keragaman, itu adalah bagian daripada nasionalisme juga. Iya. Kemudian yang ketiga itu barangkali berkaitan juga dengan apa perubahan mindset tadi Pak, Berubah mindset. orientasi Pak ya. Karena tadi seperti saya katakan termasuk bagian cinta kepada diri sendiri dan Iya. cinta kepada sesama itu kan tidak ada boleh bullying ya. Bullying itu salah satunya adalah berkata Iya ceng-cengan, itu. gojlok-gojlogan. Nah, Gojol-gojologan selama dan ini ceng-cengan, gojlogan itu adalah merupakan tradisi di pesantren. pesantren gitu. Oleh karena itu Itu harus itu itu karena apa? Karena perbedaan daerah atau gimana? Hmm, ya Anak emang sepertinya karena sudah dibiasakan, ya meskipun ini bentuk ya keakraban. keakraban. Ya, misalnya perkenalan murid baru gitu. Oh ya, Sebagai bentuk keakrabannya itu digojlok. digojlok. Iya, dicengin gitu. Hmm, Ya, bercanda, niatnya bercanda. Tapi tadi kalau misalnya sudah melampaui batas atau mungkin orangnya tidak suka kan akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi negatif ya ya. menjadi Oleh negatif, Pak. karena itu harus ya itu tadi saya pikir sebenarnya santri-santri di sini sudah diajarkan tentang cinta sesama, cinta pada saudara-saudara, bahkan seperti dengan murid baru aja itu
kiai-kiai kita mengatakan bahwa kamu tuh pada Santri Lama ya, Iya, kamu tuh ibaratnya Ansor, sahabat Ansar. sahabat Ansar. Ya, yang menerima orang-orang Muhajirin. Oh, yang Ya, ini ya. bahkan mementingkan lebih kepentingannya para Muhajirin. Hmm, itu kan pendekatan Rasul Pak yang Iya, dipakai Pak. betul, betul. Tapi ya Nah, itu tadi, giliran diperkenalkan tetap aja ada ngojrok dan sebagainya. Itu kan berarti perlu ada apa? Seperti itu berarti. ya kalau kalau bisa hal-hal semacam itu kita benahi dengan yang lebih baik Pak. Ya, ya, Katakanlah ta'arufnya dengan seperti mm, apa gitu. ya, ya, Karena memang kan dari dulu seperti kebiasaan ya, ada yang sebut apa itu penggojlogan iya, sebagai iya, bukti gojlok-gojlokan, keakraban iya gitu. bukti Karena keakraban. sekarang kan tidak semua orang tua bisa menerima Pak. Iya, iya, Gitu. iya betul, betul. Ya, Berarti mungkin anu lah. dirubah lah, Ya, iya metodenya perlu dirubah, ada perubahan, perubahan metodenya. pemahaman dan orientasi tentang masalah. Salah satunya juga kan seperti dulu zamannya saya itu Pak, yang namanya hukuman fisik itu kan biasa. Iya, Iya kan kalau dulu kita Pak. iya, Kalau sekarang di lain lagi kan. rotan, di apa biasa kan, dikebuk dan sekarang waduh sudah jadi masalah Sebenarnya tersendiri. masalah besar. Masalah besar. Ya. Ketika guru melakukan itu sudah dianggap kekerasan, itu udah menjadi pelanggaran hak Iya, asasi iya, dan iya. sebagainya. Ini kan yang menjadi kita itu bingung ya. Saya Maksudnya, pikir nilai-nilai seperti ini harus ditanamkan secara ya kepada pesantren-pesantren bahwa memang pemahaman tentang bagaimana menghormati sesama itu termasuk di dalamnya adalah ya gojlok, termasuk body shaming, body ya, shaming. ya dan lain sebagainya itu seharusnya ditiadakan di pesantren. Ya, Banyak hal, saya pikir banyak hal untuk mengganti metode. metode untuk membuktikan keakraban ya. Ya. Mungkin bisa saling memberi hadiah, kan Nah, itu itu lebih Pak. Lebih lebih saling menyayangi, Pak. daripada Lebih saling ya, menyayangi ya ketika meskipun hadiahnya berupa kerupuk atau apa lain sebagainya, iya, ya tidak harus yang mahal-mahal. Ya, 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 itu ya. bahkan lebih banyak Pak metode sebenarnya dilakukan Ya, seperti ya. itu. Katakanlah kita ada pertemuan dengan rekan sebagainya, jangan lupa bawa kado. Jadi, kalau saya boleh menyimpulkan ini betul apa enggak Pak? Berarti semacam ya dalam tanda kutip itu mungkin salah pengertian ya atau salah pemahaman dari kita ya. Karena Terkait ya misalnya gojlokan tadi kan karena hmm, dianggap sudah biasa dan itu adalah bukti keakraban. iya, Tapi padahal kan tidak baik sebenarnya. tidak baik Iya, sebenarnya. bahkan Kurang baik lah. iya kalau tidak bisa dikendalikan bisa jadi nanti Bisa jadi sesuatu yang negatif, bullying dan ya lain sebagainya. Oleh kan karena itu caranya bagaimana mencari solusi ya. Toh niat keakrabannya betul kan, betul. tapi jangan seperti itu diungkapkannya. Iya, gunakanlah metode yang lebih Iya. bagus, yang Mm-mm. lebih saling Ya, 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 menyayangi, ya, ya. yang lebih saling menghargai gitu kan. Betul, betul, betul. Itu kan ketika bibit-bibit ini memuncak Mm-mm. karena ketidakpuasan atau apa Mm-mm. katakanlah tadi merasa sakit dan Iya, sebagainya, itu bisa menjadi akar bullying yang ya, ya, ya. berbahaya itu. Siap, siap, siap. Dan juga tadi ya barangkali mungkin perlu ada anu ya pagar-pagar Pagar-pagar, sehingga benteng gimana dan benteng-benteng. sebagainya. Artinya orang yang merasa tidak enak juga bisa Nah, lapor, ngobrol dengan dan sebagainya sehingga sebelum ya sebelum termasuk menjadi ini ya yang gimana harus Pak? dihindari itu kan senioritas. Nah, Dia merasa paling senior sehingga dengan mudahnya menyuruh-nyuruh, kemudian sampai ke apalah ya, Bang. Karena merasa paling senior itu. Nah, hmm, senioritas itu ya sebaiknya dihilangkan. ya, ya, ya. Dan itu sebenarnya dalam tanda kutip tradisi juga di banyak pesantren, Pak. Iya, Senioritas itu ya. iya. Ya, ya. Nah, Iya, kira-kira apa nilai penggantinya? Senioritas, senioritas menghormati yang tua kan bagus tuh. bagus. Ya, Iya, tapi kalau dibuktikan dengan nyuruh-nyuruh itu berarti sudah salah. sudah salah, Pak. Iya, kira-kira apa untuk membuktikan senioritas bahwa menghormati yang tua berarti Untuk menghormati ya. iya. Jadi sebagai apa namanya pembuktian bahwa menghormati yang tua kan itu berarti dalam berarti ada yang tua, ada yang muda kan, ada Iya, yang senior, ada yang junior kan kalau menghormati yang ya mungkin eh, di di apa dibuktikannya ya dengan
ya menyayangi barangkali ya, tidak dengan menyuruh-nyuruh bahkan untuk Oh iya, ngayomi ya, ya, bagaimana dia menyayangi adiknya ya, ya, gitu ya. kan. Jadi yang senior harus menyayangi yang Ya, berarti kan junior. egosentrisnya jangan keluar. Ya, oh itu betul. Sifat ananiasnya saya merasa Hmm, paling senior paling itu jangan senior jangan ya. keluar gitu. Itu harus dibentengi, harus di ini. Justru senioritas itu seharusnya dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Betul. Karena saya senior, maka saya harus mengayomi, Mengayomi, punya tanggung menyayangi, jawab, punya tanggung menyayangi, jawab terhadap melindungi yang gitu. junior. Ya, Ya. saya pikir ini insight yang baik untuk madrasah dan pesantren khususnya Ya, ya. kalau komitmen Bapak di MA khas ini untuk KBC gimana, Pak? Tadi Pak, sebenarnya nilai-nilai yang diajarkan di KBC itu sebenarnya sesuatu yang sudah biasa kita ajarkan di Oh pesantren iya, ini. Saya mencoba, mungkin banyak masih ada tadi ya, ada hal-hal yang kurang pas, mungkin itu harus segera dirubah. Ya ya, seperti tadi makna senioritas, oh iya, pembuktian dari keakraban dengan menggojlok gitu kan kurang pas sebenarnya. iya. Barangkali perlu disosialisasikan ke para guru awalnya, kemudian juga para guru kepada para murid agar hal itu sesuai dengan eh, Ya. cinta yang Oke, sebenarnya. sekarang komitmen guru nih, Hmm, ketika insersi KBC dalam setiap mata iya. pelajaran itu kan Hmm, untuk menguatkan nilai-nilai Pancacinta tadi dikuatkan di dalam pembelajaran. hmm. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Saya pikir ya mungkin harus menjadi bagian dari rencana pembelajaran. Oh, yang Iya, tadi itu iya. dia. Jadi hal-hal itu harus Tuh. sering diutarakan. Ya bagaimanapun caranya, bisa jadi tadi seperti eh, apa eh, seperti apa ya? Seperti misalnya eh, Perlu pendampingan lah, Pak, dari pengawas bina seperti itu atau ya dari tentunya, instansi itu kan, tentunya dari Kementerian Agama dari karena ini Kementerian kan sebagai Agama, program pengawas dan lain yang sangat sebagainya. luar biasa Ya, bagi betul Kementerian betul Agama ini. betul. Perlunya harus ada terus pantauan dan pembinaan dari Iya, para pengawas. Tapi saya pikir salah satu hal yang paling mendasar itu ya bagaimana memberikan pemahaman yang sepaham-pahamnya kepada para guru ya, hmm, untuk kemudian harapannya hal itu nanti bisa diinsersikan dalam iya. pembelajaran yang mereka lakukan. Perubahan mindsetnya dulu kita ubah, Pak. Perubahan mindsetnya dulu betul. Saya pikir kalau misalnya dari awalnya sudah diliputi oleh cinta, insya Allah yang timbul juga Iya. sesuatu yang pasti Meskipun secara berbuat cinta. implementasinya mereka udah berbasis cinta, Iya, iya, udah iya. kelihatan Ya, begitu. ya, ya, ya. Di Madrasah Aliyah Hasempek ini sebenarnya ada pengajian, Pak. Pengajian apa, Pak? Justru pengajiannya Ihya Ulumuddin. Oh iya, Iya, ya meskipun tidak hanya hanya mengutip beberapa baris, kemudian dikontekstualisasikan dengan Sahriahan atau gimana itu mingguan. mingguan Kita pengajian Ihya Ulumuddin itu setiap hari Kamis bagi guru? bagi guru. Wah, luar biasa itu. Iya. Nanti kan bisa di makna cinta itu untuk Iya, di, mana cintanya kan ya, nanti saya bisa pikir lebih karena mendalam, Pak. bagaimanapun Imam Ghazali itu juga termasuk min ahlil hub. Betul, Iya, ajaran-ajarannya betul-betul berdasarkan kasih sayang. kasih sayang dan cinta. Nah, itu. Ya, Ini sangat luar biasa, Pak. ya, Berarti ya. kan nanti kan tidak terlalu rumit lah ya. Artinya Hmm, tidak terlalu ini. Paling nanti kita di tataran pemahaman administrasi saja. ya, Itu yang harus diterapkan. Tentu bisa kerjasama dengan pengawas, ya, ya. dengan Kementerian Agama, khususnya Penmad. Ya, itu semua berproses, Pak. Ya, Insya Allah tentunya kami dari pengelola lembaga pendidikan ingin sekali agar supaya kurikulum berbasis cinta itu bisa diterapkan secara utuh. konsekuen dan utuh Utuh. di lembaga kita. Tentunya butuh support dan doa agar supaya Ya, kurikulum itu bisa berjalan dengan baik.
ini juga tentu pesannya itu dari saya itu kan ini. Tadi kan mulai dari hal kecil, Pak. Mm-mm. Mulailah dari pembiasaan yang Betul. positif gitu kan. Jangan merasa cukup atau harus konsisten lah. Hmm. Ketika kita punya pembiasaan positif, tadi Iya, katakanlah tadi ada mingguan, iya, iya, ya itu harus konsisten, iya, jangan iya, sampai terputus. Jangan cukup hanya apa hanya sekedar melaksanakan, iya, iya. tapi harus berhasil. Amin, amin, amin. Itu doanya, Pak. Insya Allah dukungan doa tentu ya, ya meskipun misalkan suatu saat saya datang lagi ke sini, insya Allah nanti Siap. untuk bersama-sama kita wujudkan di Kempek ini, Pak. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa ya tadi benih-benih Ya, yang ada di Madrasah Aliyah Khas Kempek ini bisa tumbuh menjadi sebuah tumbuh pohon. menjadi benar-benar menjadi apa ya, pengisi bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Barangkali pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah sharing pengalaman dengan Pak Sambas. Terima kasih, Alhamdulillah Pak sama-sama, Sambas. Pak. Saya berbahagia bisa silaturahmi, bisa bertemu seperti ini gitu. Barangkali cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.